Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana, khususnya di segmen atau program curhat. Kali ini saya akan bacain lagi curhat dari sahabat kita yang curhat, dan kemudian kita akan bahas ya, seperti apa nih kisahnya dan apa prinsip yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua dari kisah sahabat kita ini ya. Buat teman-teman nih yang mau curhat juga, jangan lupa untuk direct message aja ke Instagram saya di Zain Permana. Linknya bisa teman-teman klik di bawah ya, di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman kalau belum subscribe dulu ya. Ada seseorang yang kemudian curhat dan cerita ya. Jadi suatu hari dia mengalami hari yang buruk, hari dimana dia mungkin merasa dirinya tidak beruntung, hari yang sulit buat dirinya, dan kemudian dia bingung dan baru nyadar gara-gara hari yang buruk itu bahwa sepertinya dia nggak punya siapa-siapa. Dan kemudian dia merasa ada di fase dimana ya si sahabat kita yang curhat ini mulai menyalahkan orang-orang atas kebahagiaan dirinya. Jadi beliau bilang gini, mohon pencerahannya Kang ya. Jadi ini ceritanya sebenarnya panjang, tapi saya ringkas aja. Intinya gini, banyak yang bilang kalau kebahagiaan berasal dari dalam. Tapi bukankah kehadiran orang lain mempengaruhi kita? Berarti lingkunganlah yang membentuk kita, orang-orang sekitar yang membuat kita bahagia atau enggak. Mohon pencerahannya Kang, saya merasa berada di fase di mana saya mulai menyalahkan orang-orang atas kebahagiaan diri saya. Saya tahu ini salah, tapi saya udah capek. Udah capek bilang ke diri saya, kalau kamu bisa ngelakuin ini sendiri. Kamu gak butuh orang lain untuk bahagia, tapi faktanya aku butuh, bahkan bergantung sama orang lain. Katanya my happiness lies on others. Terus saya nanya lebih lanjut ya, ceritanya gimana. Jadi dia mengalami sebuah kejadian buruk, dan dia langsung sadar bahwa kayaknya keluarga saya itu nggak ada yang bisa diajak cerita. Jadi ayah sibuk sama istri barunya, kakak sibuk sama kerjaannya, bahkan kakak dan ayahnya sekarang musuhan, saling blokir kontak katanya gitu. Saya tinggal di rumah sendiri, kakak dan ayah tinggal di rumah masing-masing. Saya ngerasa ada needs ya, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Saya butuh untuk ngobrol hati ke hati. Saya butuh untuk punya quality time. Saya butuh dapat afeksi dari keluarga. Afeksi itu dapat kedekatan, rasa emosional sama keluarga ya. Saya nggak mau nuntut, tapi saya butuh uang. Saya nggak mau nuntut, tapi saya butuh uang. Karena imbasnya saya jadi sulit berkembang. Akademik nggak jelas, kerjaan resign, dan bikin konten pun jadi malas-malesan. Yang saya lakuin sekarang caper ke orang lain, ya, cari-cari perhatian, sok kenal, sok dekat sama orang lain, ngobrol nggak jelas, demi dapetin afeksi yang nggak saya dapat dari keluarga. Sementara kewajiban utama saya terbengkalai. Setelah kejadian itu, saya berefleksi dan memang itu salah satu penghambat saya nggak maju. Nah, si sahabat yang curhat ini cerita dan bilang bahwa there's a big hole inside my soul. Jadi ada lubang besar katanya di dalam dirinya, dan merasa itu sebuah kepingan puzzle yang harus dilengkapi gitu. Dan beliau ini iri sama keluarga yang punya interaksi yang intens, quality time yang intens sama keluarganya. Nah, kira-kira seperti apa ya yang perlu kita lakukan ya, perlu sahabat yang curhat ini lakukan? Kita bahas yuk, seperti apa? Oke, kita mulai bahas untuk sahabat kita yang curhat ini ya. Jadi pertama saya pengen sharing dulu tentang makna keluarga atau prinsip yang harus kita pahami, bahwa fungsi keluarga itu apa sih sebetulnya untuk kita ya, untuk seorang individu, seorang manusia. Fungsi keluarga itu seperti apa? Yang pertama gini, kita kan lahir jadi kita itu kan memang nggak bisa milih ya, lahir dari siapa
Ya, kan kita nggak bisa milih bapak kita siapa, ibu kita siapa, kan kita nggak bisa milih. Karena kita nggak bisa milih, kemudian apapun yang Allah berikan pada kita, ya itu memang udah jadi takdir kita, kan gitu ya. Jadi kita ditakdirkan, kemudian lahir dan berada pada keluarga seperti apa, itu kita nggak bisa milih. Tapi kemudian ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Justru ada hal-hal yang bisa mengoptimalkan potensi kita gara-gara itu. Jadi justru banyak orang-orang yang tidak berasal dari keluarga yang baik-baik aja, itu menjadi seseorang yang luar biasa. Ya karena dia orangnya luar biasa. Karena berada pada lingkungan yang luar biasa, maka dia jadi orang yang luar biasa. Jadi kalau kata sahabat kita ini, apakah orang lain mempengaruhi atau lingkungan mempengaruhi kita? Jawabannya iya. Lingkungan itu memang ngaruh sama kita. Ngaruh dan gini-gini. Lingkungan itu ngaruh banget terhadap siapa diri kita. Ngaruh. Asal kita mau untuk merespon pengaruhnya itu mau diarahkan ke arah positif atau negatif. Jadi tidak sempurna bahwa lingkungan itu yang otomatis ngaruh dan kita nggak punya pengaruh apa-apa. Termasuk bahagia. Ya. Jadi lingkungan ini berpengaruh terhadap kita. Iya, betul. Asal kita mau kemudian mengadopsi atau mengiyakan si pengaruh itu. Jadi kalau lingkungan ini pengaruh buruk, lalu kita bilang bahwa kita buruk gara-gara lingkungan kita, ya karena kita mengizinkan lingkungan untuk berbuat buruk sama kita dan menjadikan kita buruk. Tapi kalau lingkungan ini buruk buat kita, tapi kita tidak mengizinkan lingkungan buruk itu menjadikan kita buruk, maka kita memilih baik. Maka lingkungan berpengaruh nggak? Lingkungan juga berpengaruh, tapi kita tidak memilih. Kita memilih untuk tidak mengikuti apa yang lingkungan tawarkan sama kita. Nah ini mudah-mudahan clear ya. Lingkungan memang berpengaruh, yaitu mempengaruhi apakah kita akan memilih atau tidak untuk ikut sama lingkungan. Jadi lingkungan yang buruk tidak membuat kita jadi buruk kalau kita tidak mengizinkannya. Malah makanya kebanyakan orang yang luar biasa itu lahir dari lingkungan yang juga luar biasa, bukan lingkungan yang baik. Tapi dia memilih untuk tidak menjadikan lingkungan buruk ini sebagai cara dia mendefinisikan dirinya. Jadi kalau sahabat kita ini menganggap apakah lingkungan itu penting? Iya penting. Tapi kontrol diri dan pilihan diri juga penting. Jadi nggak bisa dipisahkan. Lingkungan lebih penting daripada individu, enggak. Lingkungan penting, kita yang bisa punya kendali juga penting. Makanya dua-duanya harus dikolaborasikan. Ya mau nggak mau, kalau lingkungan keluarga buruk, ya kita cari lingkungan baik. Ini mah udah nggak punya lingkungan keluarga yang baik, kita nggak punya lingkungan pertemanan yang baik juga, kan itu bahaya. Maka tadi ya, itu prinsip pertama yang harus dipahami. Kita nggak bisa milih, tapi kita bisa milih bagaimana kita merespon terhadap keluarga kita. Ya tadi ya, kita kan nggak bisa milih lingkungan keluarganya baik atau buruk. Ternyata menurut kita itu buruk. Tapi kita bisa milih perilaku kita untuk jadi orang yang lebih baik. Jangan malah gara-gara keluarga gue sih gue jadi buruk. Loh kan kita tetap punya kendali. Itu tolong jadi patokan utama bahwa diri ini masih punya kendali terhadap diri. Diri tetap punya tanggung jawab untuk menjadikan diri jadi lebih baik. Jadi kebahagiaan kita memang ada pengaruhnya dari orang lain, tapi kita bisa milih untuk jadi bahagia. Kita bisa milih untuk jadi orang yang lebih baik, lebih berkontribusi. Kita punya pilihan itu, kita punya kuasa untuk memilih itu. Jadi itu jangan dihilangkan. Dua-duanya penting ya. Lingkungan penting, bawaan diri, kemampuan diri, kendali diri juga penting. Itu hal pertama yang harus dipahami dulu di prinsip ini. Ya, jadi tetap diri yang punya kendali. Dan tadi sahabat kita bilang saya sadar itu salah. Nah, kesadaran itu juga penting. Teruslah membangun kesadaran diri bahwa diri ini yang punya kendali, itu penting. Itu satu aja dulu itu. Kita sadar bahwa kita punya kendali itu penting, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua, ya. Keluarga itu memang ngasih rasa aman. Jadi dalam kebutuhan-kebutuhan dasar kita, keluarga itu ngasih yang paling dasar banget. Apa itu? Kebutuhan untuk survive, ya, bertahan hidup, ya, makan, minum, itu kan bertahan hidup. Dan juga rasa aman, ya, bertahan hidup dan rasa aman. Keluarga tuh fungsi paling dasarnya tuh nge-provide itu. Nah,
Pertanyaannya gini, kalau keluarga nggak bisa ngasih rasa, nggak bisa memenuhi, nggak ngebantu kita untuk survive, bertahan hidup, ya, khususnya di soal makan minum, nggak juga otomatis dia nggak akan bisa bantu di ngasih rasa aman, kan gitu ya. Kalau nggak bisa ngasih survive, ya ngasih uang gitu, ngasih nafkah lah ya, ya akan sulit untuk ngasih rasa aman, gitulah kira-kira, ya. Karena ini bisa dikasih rasa aman, ya otomatis nggak bisa ngasih, otomatis tuh nggak bisa ngasih. Tapi ternyata keluarga bisa ngasih rasa kasih sayang, afeksi gitu ya, kedekatan, bikin kita anget gitu ya. Tapi yang harus dipahami itu bukan berarti mereka ngasih dan kita nunggu. Nah, gitu ya. Jadi walaupun iya seharusnya keluarga itu ngasih sense of survive supaya kita bisa bertahan, ngasih rasa aman supaya bisa kita tenang, ngasih rasa kasih sayang supaya kita hangat jiwanya ya, batinnya bahagia. Tapi bukan berarti kita berhak menuntut. Jadi kenapa nggak berhak nuntut? Karena sifat hubungan kita, sifat relasi kita sama keluarga itu kan relasional, dua arah, nggak bisa satu arah. Jadi kita nggak bisa nuntut, hei kamu siniin, mana survive-nya buat aku, mana rasa aman buat aku, mana kasih sayang buat aku. Nggak bisa nuntut satu pihak ya. Karena relasinya tidak berjalan satu pihak, tapi dua pihak. Artinya kita pun, sahabat yang curhat ini pun harus ngasih juga. Karena sifatnya interaksi. Ada aksi yang sama-sama dilakukan, yang setara, baru itu bisa terjalin. Baru itu bisa kerasa rasa amannya, rasa kasih sayang. Kalau interaksinya tidak setara, ya selamanya dua-duanya akan nuntut. Jadi gini, jika dalam sebuah relasi, teman-teman atau sahabat sekalian itu kemudian merasa berhak mendapatkan sesuatu, maka di sisi lain, orang lain itu juga berhak mendapatkan sesuatu. Contoh misalkan ya, kalau sahabat kita yang curhat ini ngerasa berhak, aku berhak loh dapat kasih sayang dari kamu. Nanti si kakaknya dan ayahnya juga akan bilang hal yang sama. Loh, kamu emang udah ngasih kasih sayang ke aku. Nanti akan ributnya di situ terus, nggak akan ketemu. Karena dua-duanya sama-sama tidak memberikan, tidak berinteraksi, tidak berhubungan dalam relasi yang, ya itu tadi, saling ngasih kehangatan. Dua-duanya nunggu, pasif dan nuntut. Tidak ada yang memulai. Nah, sahabat kita itu mengakui bahwa dia tidak mulai ke keluarganya, malah dia nyari-nyari relasinya ke orang lain. Sok kenal sama orang lain, sok asik sama orang lain, pengen deket sama orang lain, yang itu tuh sebetulnya malah distraksi dari hal-hal yang sifatnya wajib. Apa yang wajib? Nyari nafkah misalkan ya, beresin akademik misalnya, atau bahkan tadi yang dasar, berelasi sama keluarganya. Jadi betul memang fungsi keluarga ngasih sense of survive supaya kita bisa survive, ngasih rasa aman ya, security, sense of security, sama rasa hangat akan kasih sayang. Memang betul keluarga ngasih kita itu, betul sekali. Tapi kalau kitanya cuma nuntut dan nunggu, tidak akan pernah dapat hal itu dari siapapun, dari siapapun. Bahkan kita nyari-nyari keluar, kalau bukan kita duluan yang memulai, nggak akan dapat. Maka ternyata fungsinya relasi itu bukan satu arah, harus dua arah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan relasi yang lebih baik, ternyata mau nggak mau kita dulu yang harus memulai. Nggak bisa kalau kita nggak mulai.